Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Segenap jamaah Majlis Al-Halaqatul Munfarijah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mulai zikir, mari sama-sama kita baca kitab Mau'izatul Mu'minin sebagai bekal kita dalam berzikir dan juga segenap ibadah-ibadah yang lainnya. Pembahasan kita sampai pada adab makan, tata krama atau tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah, dituntun oleh agama Islam dalam menghadapi makanan. Ini tidak heran karena di Indonesia, terutama di kita, ini macam-macam yang namanya selamatan. Selamatan diundang, sunatan ada selamatannya. Diundang orang walimah haji, walimatus safar ada selamatannya juga. Nanti orang meninggal juga ada selamatannya. Makanan semua isinya itu. Sebenarnya makanan yang disajikan, makanan yang kemudian diberikan kepada tamu undangan, ini bagian dari rasa syukur, tasyakur di situ. Oleh karenanya ada yang menyebutkan syukuran, ada yang menyebutkan selamatan supaya selamat dari bala, syukuran supaya senantiasa bersyukur. Karena bersyukur akan nikmat, karena bersyukur akan nikmat itu pasti akan Allah tambahkan. Oleh karenanya dalam Islam juga adab menghadapi makanan sebelum kita makan ini benar-benar diatur dan dituntun. Karena makanan itu mau tidak mau memang bekal kita untuk ibadah. Bisa kita bandingkan dengan wudhu. Kalau wudhu kita sholat tanpa wudhu sah apa enggak? Biasa. Makanan meskipun bukan syaratnya sholat, tapi kalau kita nggak makan, kira-kira sholat kita lemes apa? Lemes apa tegak sholat kita? Nggak bisa kita, sholat kita pasti akan lemes juga. Ibadah-ibadah kita yang lain ini penopang juga. Bedanya kalau wudhu ini memang penopang yang sifatnya syar'i, penopang yang memang syariat istilahnya. Nah, sedangkan makanan ini adalah penopang yang untuk jasmani kita. Oleh karenanya adab tata krama tentang makan ini benar-benar dibahas dalam Islam. Di kitab Ihya Ulumuddin ini juga dibahas. Kita sampai pada adab yang kedua. Kalau adab yang pertama kemarin jelas dipersiapkan makanan-makanan yang halal, dalam arti ain atau bentuknya memang halal, bukan makanan yang diharamkan. Begitu juga caranya. Caranya juga cara yang halal. Dua-duanya dari segi cara juga harus cara yang halal, mendapatkan makanan itu sendiri juga harus makanan yang halal. Kalau makanannya halal tapi caranya tidak halal, caranya haram, sama aja. Itu bahaya buat kita, bahaya buat badan kita. Sapi misalnya halal tapi boleh nyolong sapinya, bahaya juga buat badan. Atau yang sebenarnya caranya halal tapi makanannya memang diharamkan oleh Allah, tetap aja itu juga berbahaya. Ada namanya dideh, kalau orang Jawa bilang itu marus ya. Iya. Marus itu haram, memang bendanya haram, bentuknya haram. Meskipun caranya kita belinya legal, kita belinya ya sama-sama ridho sama tukangnya, uangnya juga dari uang yang halal juga, ya orang dari amplop khotib ya. Misalnya dari amplop khotib kan halal itu. Tapi dibeliin marus tetap aja bahaya buat badan kita. Maka bentuknya harus halal, cara mendapatkannya juga halal. Ini adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua, faqala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Atsani ghuslul yadi li'annaha takhlu an lawthin fi ta'atil a'mali. Yang kedua, adab makan yaitu mencuci tangan, karena sesungguhnya tangan itu tidak pernah sepi dari kotoran fi ta'atil a'mali, dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan. Faghusluhuma aqrabu ilan nadhafati wan nazahati.
maka mencuci tangan itu lebih mendekatkan kepada kebersihan dan juga kepada kesucian. Udah diajarin sama Nabi cuci tangan dari dulu. Kalau kita baru kemarin 5M ya, apa? Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, apa lagi? Lupa dah itu. Ini udah diajarkan oleh Rasulullah sejak dulu, sebelum makan itu cuci tangan. Bahkan hadirin, Rasulullah ini ketika mengajarkan kita, mengajarkan umatnya, ini dalam riwayat hadis sebutannya itu wudu. Al-wudu'u qabla ta'am yunfil faqra wa ba'dahu. Wudu sebelum makan, wudu sebelum makan itu bisa menghilangkan kefakiran. Fakir bisa menghilangkan kefakiran. Wudu sebelum makan itu bisa menghilangkan kefakiran. Para ulama mentakwilkan hadis ini, yang dimaksud dengan wudu di sini bukan wudu syar'i. Jadi bukan wudu kita cuci tangan, kemudian istinsyak dan kumur-kumur, basuh tangan sampai telapak kaki, bukan. Tapi yang dimaksud wudu di sini adalah wudu lugawi. Wudu lugawi ini maksudnya cuci tangan aja. Kata Rasulullah mencuci tangan, sebutan Rasulullah wudu. Mencuci tangan sebelum makan ini bisa menghilangkan kita dari kefikiran, menghilangkan kefakiran dari diri kita. Siapa orang yang ingin keluarganya barokah, rizkinya terus nambah, maka sebelum makan cuci tangan. Cuci tangan dulu. Ini hadirin merupakan bukti syukur juga. Benar-benar ketika kita menghadapi makanan, ini makanan gak sembarangan, datang dari Allah. Ini makanan gak sembarangan, memang udah dihadirkan atau sudah disediakan oleh Allah, disediakan untuk kita. Coba dah kalau kita bikin, kita makan misalnya nasi, kemudian tempe ada, ayam ada, sambal ada. Itu kalau bukan izin Allah yang menghadirkan itu ada di hadapan kita, nggak mungkin bisa. Pasti Allah yang izinin. Ya masa iya kita nanam cabai sendiri buat bikin sambal, nanam ini padi sendiri buat masak nasi, kita nanam apa, tempe kedelai ya, kedelai sendiri kan enggak. Tapi dengan izin Allah ini semuanya terlibat nih. Petani kedelai terlibat juga, petani padinya terlibat juga, tukang cabenya terlibat, semua melibatkan banyak orang, melibatkan banyak manusia. Ini yang menyebabkan barokah kalau kita mensyukurinya. Nggak sembarangan itu pisang rebus ya, pisang rebus ada apa lagi itu, nggak sembarangan, itu melibatkan banyak orang. Yang melibatkan banyak orang dan kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih juga kepada orang yang membuat itu, ini adalah wujud syukur yang sempurna. Sabda Rasulullah yang lain, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau yang nggak tahu terima kasih sama orang, nggak tahu terima kasih sama tukang beras, nggak tahu terima kasih sama tukang tempe, sama aja dia nggak bisa bersyukur pada Allah. Cara kita menghadapi makanan ini sangat menentukan syukur kita. Kalau kita menghadapi makanan dengan benar-benar khidmah, kita menghadapi makanan dengan benar-benar menganggap itu sebagai bekal ibadah kita, maka itu adalah bagian syukur kita. Kalau syukur kita benar, maka Allah tambah. Itu kenapa tadi Rasulullah sebutkan yunfil faqr. Kalau kita benar syukur kita, ketika menjelang makan cuci tangan, kemudian kita berterima kasih juga, artinya alhamdulillah ada masing-masing tugasnya. Bagian dari syukur kita, maka akan Allah tambahkan nikmat kita, lazidannakum, kata Allah. In syakartum lazidannakum, aku tambah kalau bersyukur. Dengan bersyukur ini, maka kefakiran akan hilang. Mencuci tangan ini bagian dari syukur kita, dan seluruh adab atau segenap tata krama ketika kita menghadapi makanan ini adalah bagian dari syukur kita. Nggak sembarangan kita. Ini yang membedakan kita manusia dengan binatang. Binatang mah nggak ada yang Allah mabarik lana, nggak ada. Semuanya makan aja. Kalau kita cuci tangan dulu, kemudian benar-benar dicari yang halal. Ini halal apa enggak? Caranya juga cara yang halal. Itu bedanya kita dengan hewan, bedanya kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kemudian yang ketiga, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.